Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Jayanti. Saya di sini akan membawakan materi tentang geografi. Bab 2. Pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG. 3 hal penting yang terkait dengan peta yaitu: A. Ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. B. Ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem. C. Ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. A. Pengertian, jenis, dan fungsi peta. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu, sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi, dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Fungsi peta menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Jenis-jenis peta. Peta umum menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Peta korografi. Peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Peta topografi. Peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Peta dunia. Peta umum dengan berskala sangat kecil dengan cangkupan wilayah sangat luas. B. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Komponen atau kelengkapan peta. A. Judul peta terletak di bagian atas peta. B. Garis tepi atau border. C. Orientasi atau diagram penunjuk arah, menunjukkan posisi dan arah wilayah. D. Skala peta, perbandingan jarak antara dua titik sebarang atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya. E. Legenda atau keterangan peta. F. Koordinat, garis bujur dan garis lintang. G. Simbol peta, untuk mewakili benda yang sebenarnya pada peta. H. Lettering, semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. I. Warna peta, untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. J. Sumber data dan tahun pembuatan, menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Berikut ini adalah contoh gambar keterampilan dasar membaca peta dan membuat peta. Jenis-jenis peta. Peta tematik menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara khusus. Berdasarkan skala. 1. Peta kadaster memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. 2. Peta skala besar memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. 3. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. 4. Peta skala kecil memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Tujuan peta: membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan, analisis data spasial, menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, komunikasi informasi ruang. C. Proyeksi peta. Proyeksi peta dibagi berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, proyeksi ekuidistian, berdasarkan kedudukan sumbu simetris, proyeksi normal, proyeksi miring,
proyeksi transversal. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Proyeksi zenital, azimutal, proyeksi kerucut, proyeksi silinder. Jenis proyeksi peta berdasarkan titik persinggungan. Proyeksi tangan, bola bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi. Proyeksi sekant, bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. Proyeksi superficial, terdiri atas banyak bidang proyeksi. Jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Proyeksi normal, garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi miring, garis karakternya membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Proyeksi melintang, garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Jenis proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi azimutal, memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat yang terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. Proyeksi silinder, memproyeksikan bola bumi pada bidang silinder, paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Proyeksi kerucut, menggambarkan daerah sekitar lintang tengah. Jenis proyeksi peta berdasarkan titik persinggungan. Proyeksi tangen, bola bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi. Proyeksi sekant, bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. Proyeksi superficial, terdiri atas banyak bidang proyeksi. Keterampilan membuat peta. Pengumpulan data. Dua jenis data yang digunakan. 1. Data primer, data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi langsung. 2. Data sekunder, data yang diperoleh dengan observasi tidak langsung. Tahap pemetaan dapat dikerjakan secara manual dan digital. 1. Manual, menggunakan kertas kalkir, alat tulis, jangka. 2. Digital, menggunakan komputer dan perangkat lunak. Penyajian peta, menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer. Selanjutnya, hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian dibuat peta. Penyajian dalam bentuk grafis, dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembaca mendapat informasi dalam bentuk grafis. Persyaratan peta yang baik yaitu sebagai berikut. 1. Bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. 2. Daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan skala peta. 3. Data yang disajikan lengkap. 4. Mudah dimengerti. 5. Peta harus rapi, indah, dan menarik. Perkenalkan, nama saya Dela Julita. Saya di sini akan melanjutkan tentang penjelasan. C. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perataranya tanpa menyentuh objek, daerah, dan fenomena tersebut. Penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambaran lingkungan bumi dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, area, maupun gejala tersebut. Penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi
Penginderaan jauh adalah menggunakan sensor radiasi elektronik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang digunakan dapat diperoleh. Komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Komponen-komponen penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Sumber tenaga alami dalam penginderaan jauh adalah matahari, atmosfer. Untuk menjelaskan fungsinya, penginderaan jauh menggunakan spektrum elektromagnetik yang diterima bumi dipengaruhi oleh atmosfer. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menginterpretasi foto udara atau citra sateliti secara visual dan numerik atau digital. Objek. Setiap objek memantulkan panjang gelombang yang berbeda sehingga memiliki penampakan yang berbeda pula pada sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek alam dalam jangkauan tertentu. Penggunaan data merupakan faktor tingkat keberhasilan dalam penerapan sistem penginderaan jauh. Jenis citra penginderaan jauh. Secara umum, citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Adapun citra non-foto dihasilkan oleh sensor bukan kamera. A. Citra foto. 1. Berdasarkan spektrum elektromagnetik. B. Citra non-foto. Citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Citra non-foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan warna yang digunakan. Interpretasi citra. 1. Rona dan warna. Rona atau tingkat kecerahan objek pada citra. Rona adalah hasil dari interaksi antara objek dan spektrum gelombang. 2. Tekstur atau frekuensi perubahan. Rona pada bagian tertentu dari citra ada 3 tingkatan tertentu, yakni 3. Ukuran. Ukuran objek pada foto udara berkaitan dengan skala citra. 4. Bentuk. Bentuk suatu objek dapat membantu untuk menginterpretasi citra. Objek tertentu memiliki bentuk yang khas. Definisi SIG. Peta dan penginderaan jauh tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi geografis SIG. Sistem informasi geografi merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data geografi suatu wilayah dalam bentuk peta. Berikut ini adalah contoh gambar komponen sistem informasi geografis atau SIG. Perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer. Komponen sistem informasi geografis atau SIG. 1. Perangkat keras hardware. Perangkat keras berupa komputer beserta instrumennya, perangkat pendukungnya. Data yang terdapat dalam SIG diolah melalui perangkat keras. Perangkat keras dalam SIG terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Alat proses. CPU, Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk memprosesan semua instruksi dalam program. VDU, Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Disk Drive, bagian dari CPU untuk menghidupkan suatu program. Hard drive, bagian CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Komponen sistem informasi geografis atau SIG. B. Alat masukan input. Digitzer, alat pengubah data terinstrik menjadi data digital atau digitasi. Scanner, alat untuk mengcas data.
CD atau DVD ROM. C. Alat keluaran output printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Plotter berfungsi seperti printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih besar. Subsistem SIG. Subsistem dalam mengelola sistem informasi geografis. Masukkan data. Subsistem memasukkan data merupakan proses pengambilan, pengumpulan, dan perubahan data spasial dan data atribut. Penyimpanan data. Manipulasi dan analisis data. Manipulasi data adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Keluaran data. Dalam sistem informasi geografis atau SIG merupakan penyajian data hasil analisis dalam bentuk peta, tabel, laporan, atau informasi digital. Tahapan kerja SIG. Pemasukan data. Data yang dapat diolah oleh SIG adalah data geospasial, yaitu data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Data geospasial dibedakan sebagai berikut. Data grafis atau geometris, yaitu data SIG yang berbentuk vektor dan raster. Data vektor memiliki arah dan jarak, sementara data raster berbentuk disker. Data atribut yaitu identitas yang dimiliki oleh data grafis. Pengelolaan data. Pengarsipan bertujuan menyimpan data yang akan dianalisis. Pemodelan dilakukan dengan membuat konsep analisis untuk mendapat informasi baru. Analisis data. Buffering. Tahap buffering adalah pembuatan poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan, baik pada data titik, data garis, data area, maupun data polyon. Scoring. Tahap scoring dilakukan dengan memberi nilai dari sifat parameter yang digunakan dalam analisis. Overlay. Tahap overlay adalah penggabungan dua data grafis atau lebih secara tumpuk susun untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan. Demikianlah video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.